Mari belajar lagi bersama Ibu Sum. Kita akan belajar fisika yang akan kita bahas adalah alat ukur listrik. Ya, jadi alat ukur listrik ini ada di dalam bab listrik dinamis, ya. Jadi Ibu akan kenalkan dulu tentang alat ukur listrik. Ya, jadi setelah kalian belajar tentang listrik statis, kalian belajar listrik dinamis. Jadi ini masuk ke dalam bab kedua. Ya. Dari buku cetak kalian. Ya. Jadi alat ukur listrik yang akan kita pelajari apa? Yaitu ampermeter dan voltmeter. Dan juga kita akan pelajari tentang cara pasang dan cara bacanya. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, jadi ampermeter. Ampermeter itu adalah simbolnya A ini ya, A besar seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, gambar alatnya ya. Jadi alatnya kalian mungkin pernah melihat ya sebenarnya. Jadi ini ada alat yang namanya ampermeter dipakai untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, cara pasangnya itu seri ya, dipasang seri. Nanti Ibu akan jelaskan seri itu gimana maksudnya ya. Ya, jadi seri terhadap alat listrik atau lampu. Kemudian voltmeter ini simbolnya adalah V, jadi gambarnya seperti ini ya, voltmeter. Nah, kemudian cara pasangnya paralel terhadap alat listrik atau lampu. Nanti Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan paralel dipasangnya terhadap alat listrik atau lampu. Nah, ya ini ya, Ibu akan jelaskan. Jadi cara pasangnya seperti ini. Nah, ini ada rangkaian tertutup. Nah, kalau rangkaian yang tertutup ini berarti lampunya bisa menyala. Jadi ini kalian sudah masuk ke dalam listrik dinamis ya. Jadi listrik dinamis itu karena ada sumber tegangan di sini yang berbeda tegangan sehingga arus atau elektron bisa bergerak ya. Karena elektron bisa bergerak, nah nanti jadi lampu bisa menyala asalkan tertutup. Ya, itulah yang dipelajari di listrik dinamis. Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak. Beda sama yang kemarin listrik statis, kita lebih fokus mempelajari tentang tentang atom-atomnya ya. Ya. Nah, ini ya. A itu adalah ampermeter, L itu adalah lampu, V itu adalah voltmeter. Nih lihat, dipasang seri itu maksudnya begini ya. Jadi ini seri. Nah, kalau ini tuh ada sambungan di sini. Ini voltmeter. Nih ya, dipasangnya paralel seperti ini. Nah, ini rangkaian listrik dalam kenyataannya seperti ini ya. Ini ada aki sumber tegangan yang maksudnya ini nih. Nah, ini tuh bisa sumber arus. Sumber tegangan ini bisa aki atau baterai atau tegangan PLN ya. Nah, ini ya, ini aki. Nah, aki lalu kan karena ada perbedaan tegangan ini, kemudian ini kutub positif, ini kutub negatif ya. Jadi arus mengalir di sini sehingga lampu menyala ya, seperti ini. Nah, kalau digambar rangkaiannya seperti ini. Jadi ini sumber tegangan lambangnya kayak seperti ini nih ya. Kutub positifnya yang lebih panjang, kutub negatifnya lebih pendek. Kemudian ini arus mengalir, ini tertutup berarti lampunya bisa nyala. Ya, seperti ini. Nah, ini ampermeternya dipasang seri, ini hambatan. Ini lambang hambatan, lambang. Jadi lampu ini bisa dilambangkan seperti ini, gejek-gejek ini, seperti ini ya. Ini hambatan. Nah, ya, kita balik lagi ke sini. Jadi ini pasangnya ini putus aja di sini ya. Kalau seri itu si ampermeternya dipasangnya diputus aja nih langsung disambungkan seperti ini. Jadi lampunya nyala dan ini arus listriknya bisa kita ketahui berapa ukurannya. Ya, sekarang mengukur tegangan. Nah, mengukur tegangan itu nggak seperti ini ya, nggak seperti yang mengukur ampere. Mengukur ampere itu seri, jadi langsung diputus terus sambung-sambungin ujungnya. Kalau yang ini nggak diputus, tapi langsung di sini ya, kita jepit di sini langsung diukur di ujung-ujungnya,
Jadi maksudnya ini diputus, di sini kalau yang per meter mah di sini nih ujung-ujung lampu. Di ujung-ujung lampu kita ukur berapa voltmeternya. Jadi ini maksudnya paralel. Ya, yang kita ukur adalah hambatan kedua, ya. Jadi kalau memasang hambatan satu ya dipasangin di ujung-ujung sini, ya. Apa bedanya? Kalau yang ampermeter mah di sini langsung nih. Nih di sini, bukan di sini, ya. Terbayang ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, cara baca. Cara bacanya itu, nah ini ada alat, ya ini angkanya 20, ya. Cara baca tentang ampermeter, arus listrik, dan voltmeter itu sama. Jadi angka yang terbaca dibagi angka maksimum dikali batas ukur. Nah, ini 20 batas angka maksimumnya adalah 50. Berarti 20 per 50 dikali batas ukur. Batas ukurnya adalah 25 mA. Jadi kita bisa menyambungkan ke 50, ya yang ini merahnya sambungkan ke 50. Kalau mau 10 ya bisa 10 ya. Tapi ini kita pilih contohnya seandainya 20 mA ya kita sambungkan ke 20 mA batas ukurnya. Nah, yang ini nyambung ke ke voltmeter ke ampermeternya ya. Untuk yang ini mah tegangan ya, jadi voltmeter ya. Sama sih seperti ampermeter juga seperti itu. Nah, ini cara bacanya gini ya. Jadi 20 per 50 dikali batas ukur ya. Jadi 20 per 50 dikali 25 mA. Kalau nyambungnya ke 10 mA ya ininya 10 mA. Kalau nyambungnya ke 50 mA ya ininya 50 mA ya, ngerti ya? Jadi ini mah yang 25 mA batas ukurnya. Jadi hasilnya adalah 10 mA. Nah, mili itu kan 1000. Jadi kalau ditanya dalam ampere berarti kita bagi saja 1000 jadi 0,01 ampere. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tentang arus listrik. Apakah arus listrik? Nah, arus listrik itu ada aliran secara arus listrik konvensional dan aliran secara elektronnya, ya. Nah, kalau konvensional ya dari kutub positif ke kutub negatif. Kalau aliran elektron yang ini ya dari negatif ke positif, ya. Nah, jadi bagian atom yang bergerak adalah elektron, ya. Waktu di listrik statis juga kan kalian pelajari bahwa yang bergerak itu yang misalnya plastik digosok, kaca digosok itu elektron, ya. Nah, ini bagian atom yang bergerak adalah elektron, ya. Ya, bergerak dari kutub negatif ke positif. Nah, yang dipelajari di waktu itu sebelumnya ya seperti ini ya. Ya, tapi untuk di listrik dinamis kita gunakan arus konvensional atau arus perjanjian, yaitu dari kutub positif ke lampu kutub negatif. Jadi positif ke negatif ya. Ya, jadi kita pakainya arus perjanjian atau arus konvensional. Jadi jangan bingung ya dengan pelajaran yang listrik statis kemarin ya. Oke, lanjut. Kecepatan gerak muatan setiap second di titik tertentu disebut arus listrik ya. Jadi arus listrik itu ya muatan sebenarnya yang bergerak setiap detik ya. Bisa dimengerti kata-kata itu? Jadi arus listrik itu adalah muatan yang mengalir setiap detik. Jadi begini, persamaannya I, Q per T. Jadi Q-nya adalah muatan listrik kolom, T adalah waktu sekon, I adalah ampere. Ya. Nah, ini ada soal sebuah lampu dilalui muatan sebesar 1200 kolom selama 5 menit. Berapa arus listriknya? Selama 1 jam muatan yang melalui lampu itu berapa? Oke, kita bahas ya. Jadi, persamaannya kita pakai I, Q per T. Tadi Q-nya adalah 1200 dan T-nya adalah 5 menit. Jangan lupa kan dalam detik. Jadi kita ubah dulu ke detik, jadi 5 kali 60. Jadi hasilnya ini kalau dihitung adalah 4 ampere. Ya, jadi Q sama dengan I kali T. 4 dikali 1 dikali 3600, jadi 14.400 kolom. Ya, terima kasih ya anak-anak untuk perhatiannya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi sebelum belajar tentang listrik dinamis lebih jauh, Ibu kenalkan dulu alat ukur. Jadi Ibu minta kalian catat, kalian pelajari. Setelah itu kalian kerjakan soal yang di Cipong itu ada 10 soal
Ya, jadi sebelum mengerjakan soal itu kalian catat dulu video ini. Kemudian kalian mengerti, kalian kerjakan soal Cipom, dan Ibu kasih 2 soal gratis itu sebagai persiapan untuk PTS, karena PTS-nya adalah listrik statis ditambah dengan pelajaran yang hari ini. Terima kasih. Sekali lagi, salam sukses dan selalu sehat.